Hai, sebelum aku mulai, hari ini aku akan mengajak kamu masuk ke dalam hati seorang perempuan yang mencintai begitu dalam, namun dipaksa menyerah. Inilah suara hati Hayati dari film Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Suara yang mungkin pernah juga kamu rasakan. Sebelum kita mulai, aku ingin menyampaikan bahwa cerita ini adalah karya fiksi. Tokoh, nama, dan peristiwa hanyalah rekaan imajinasi, terinspirasi dari rasa dan emosi manusia. Segala kemiripan dengan kisah nyata hanyalah kebetulan. Tarik nafas perlahan dan izinkan hatimu mendengar. Dear Diary, malam sudah larut. Angin hanya sesekali melintas di jendela kamarku. Seolah ragu apakah ia boleh masuk untuk menemani kesendirianku, dan aku masih duduk memeluk lutut menatap lantai kayu yang terasa lebih mampu mendengar keluhku daripada manusia manapun. Hari ini dadaku terasa lebih berat dibanding hari-hari sebelumnya. Bukan hanya karena aku merindukan Zainuddin dengan kerinduan yang sulit dilukiskan, tapi karena aku mulai merasa hidupku bukan lagi milikku. Seakan aku hanyalah wayang tanpa suara, digerakkan oleh tangan-tangan yang tak pernah menanyakan apakah aku bahagia. Kadang, aku ingin membanting adat istiadat yang sejak kecil ku kenal sebagai pagar kehormatan. Tapi malam-malam terakhir ini, pagar itu rasanya seperti jeruji besi. Seandainya bisa aku pecahkan satu persatu, aku akan melakukannya tanpa ragu, tanpa menoleh. Namun tentu saja, itu hanya angan. Seorang perempuan seperti aku, tak pernah benar-benar bebas memilih jalannya sendiri. Zainuddin. Diary, menyebut namanya saja sudah membuat seluruh tubuhku menggigil. Dialah lelaki pertama yang mengajarkanku bahwa cinta bukan sekedar kata-kata manis. Bahwa cinta bisa membuat seseorang rela menunggu, rela berjuang, rela menggenggam harapan yang semakin tipis. Hanya karena yakin perempuan yang ia cintai pun memperjuangkannya. Aku masih ingat caranya memandangku. Lembut, penuh hormat. Seperti aku adalah satu-satunya tempat ia menitipkan masa depan. Tuturnya halus, senyumannya teduh. Langkahnya sederhana namun selalu tegas. Ada ketulusan di matanya yang membuatku yakin aku ingin menua bersamanya. Kami sempat merangkai mimpi. Kecil saja, sederhana saja. Hidup bersama, saling menjaga, saling menyempurnakan. Aku ingin menepati janjiku untuk menunggunya sampai ia siap membawaku. Aku ingin menjadi perempuan yang ia banggakan, yang ia perjuangkan, dan yang ia genggam seumur hidupnya. Tapi takdir selalu punya cara merusak apa yang tak seharusnya dirusak. Hari itu, ketika berita pinangan Aziz datang, rasanya seperti melihat rumah yang baru kami bangun tiba-tiba roboh tanpa sisa. Aziz, lelaki yang bahkan tidak pernah ku kenal hatinya, yang katanya mengagumi paras wajahku tapi tak pernah mengerti apa yang disimpan jiwaku. Lamaran itu datang seperti badai, cepat, kasar, dan menggusur semuanya. Nenek mama menyuruhku menerima tanpa memberi ruang bagi hatiku bernafas. Mereka bicara soal harga diri, soal kehormatan, soal adat. Tapi tak satu pun dari mereka menanyakan, apakah aku bahagia? Mereka lupa bahwa aku juga manusia. Besok adalah hari pernikahanku. Aku ingin menangis, ingin menjerit, ingin memohon kepada siapa saja untuk menghentikan waktu.
Tapi aku hanya diam, menahan suara yang ingin meledak dari dalam dada. Andai aku memiliki keberanian untuk mengikuti kata hatiku, sudah sejak tadi aku berlari, mencari Zainuddin, memegang tangan dan bajunya erat-erat dan mengatakan semuanya, tolong sembunyikan aku, mari kita cari jalan lain, mari kita hidup dengan cara kita sendiri. Tapi aku tahu itu hanya mimpi, karena jika aku melakukannya, aku menghancurkan semua orang yang selama ini membesarkanku. Nini, mama, keluarga besar, saudara-saudara yang sepenuh hidupnya menjaga nama baik keluargaku. Bagaimana mungkin aku tega? Maka aku memilih diam. Diam, padahal hatiku menjerit, sampai rasanya tubuhku sendiri tak sanggup menahannya. Beberapa jam terakhir ini aku merasa seperti tenggelam. Senyumku lenyap. Tawaku hilang entah kemana. Mataku sudah terlalu lelah menangis, tapi air mata itu terus mengalir, seperti tak ingin berhenti. Rasanya hidup ini mulai seperti ruangan tanpa udara. Setiap nafas terasa sakit. Namun lebih menyakitkan lagi ketika menyadari bahwa hati Zainuddin pasti sedang jauh lebih hancur. Dia menunggu kabar dariku. Dia percaya padaku. Dia masih menggenggam janji itu, tidak tahu bahwa sebentar lagi seluruh harapannya akan kutebas dengan kebohonganku sendiri. Kebohongan yang harus aku tulis. Kebohongan yang akan membuatnya membenciku. Andai ayah dan bunda masih hidup, tidak akan begini jadinya. Ayah pasti akan memeluk pundakku, mendengarkan seluruh ceritaku, menilai mana yang baik dan mana yang hanya tradisi tanpa hati. Bunda pasti akan mengusap air mataku, menutup wajahku ke dadanya, dan berkata lembut, pilihlah bahagiamu nak, ibu selalu di pihakmu. Tapi kini, mereka hanya hidup dalam ingatan. Aku menangis memanggil nama mereka, memohon di udara kosong, agar mereka kembali hanya untuk satu malam saja. Hanya untuk memelukku. Hanya untuk menemaniku menghadapi hari esok yang tak kuinginkan. Zainuddin, maafkan aku. Aku akan menulis surat kepadamu malam ini. Surat yang isinya penuh luka. Tapi harus tampak seperti pengkhianatan. Aku akan menuliskan bahwa aku memilih Aziz, bahwa aku ingin menikah dengannya, bahwa seluruh janji kita sudah kupatahkan seperti ranting kering. Aku tahu surat itu akan menghancurkanmu, melukai harga dirimu, menjadikan aku perempuan paling kejam di hidupmu. Tapi apa boleh buat, aku lebih memilih kau membenciku daripada mengetahui kebenaran yang akan membuatmu menderita sepanjang hidupmu. Karena aku tahu siapa Zainuddin. Aku tahu hatinya. Jika dia tahu penderitaanku, dia tidak akan pernah move on. Dia akan menahanku dalam ingatan, dalam doa, dalam rindu yang tak akan pernah selesai. Dan aku tak ingin hidupnya terhenti karena perempuan yang tidak bisa ia miliki. Diary, sejujurnya aku ingin berteriak bahwa aku mencintainya, bahwa cintaku padanya tidak pernah berkurang sedikit pun, bahwa ragaku mungkin akan dimiliki lelaki lain, tapi hatiku tidak akan pernah bisa berpaling. Tidak akan pernah. Aku hanya bisa mencintai satu orang, dan orang itu adalah Zainuddin. Aku menulis ini sambil menggigil. Setiap kata terasa seperti darah yang mengalir dari luka yang tidak terlihat. Tapi aku tetap menulis, karena aku tahu ini satu-satunya jalan agar dia bisa bahagia suatu hari nanti. Sayangku,
Andai kau tahu betapa aku mencintaimu, betapa aku ingin hidup bersamamu, betapa aku ingin menua denganmu. Andai saja kau tahu semua ini, kau pasti akan datang menjemputku malam ini juga, tanpa memikirkan akibatnya. Dan itu justru akan menghancurkan hidupmu. Maka biarlah aku menjadi perempuan yang kau anggap pengkhianat. Biarlah aku menjadi luka yang membuatmu kuat di kemudian hari. Aku hanya berharap setelah semua air mata ini, setelah semua perih yang harus kita telan, kau akan menemukan kebahagiaanmu sendiri. Kebahagiaan yang mungkin tidak melibatkan aku. Itu cukup bagiku. Itu sudah lebih dari cukup bagi perempuan sepertiku. Zainuddin, aku akan selalu merindukanmu. Dalam sunyi, dalam doa, dalam hidup yang bukan pilihanku. Aku mencintaimu, sungguh aku mencintaimu dengan seluruh jiwa yang masih kusimpan untukmu. Selamat tinggal kekasihku. Selamat tinggal mimpiku. Selamat tinggal masa depan yang seharusnya kita jalani berdua. Semoga Tuhan menjaga hatimu dari luka yang aku titipkan padamu malam ini. Hayati, jika kamu sedang mencintai seseorang yang tidak bisa kamu miliki, ingatlah bahwa merelakan bukan berarti kalah. Kadang itu adalah satu-satunya cara mencintai tanpa menyakiti. Terima kasih sudah mendengarkanku sampai akhir. Semoga hatimu dipeluk damai malam ini.